Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salata abdin qallat hilatuhu wa rasulullah wasilatuhu. فأنت لها يا إلهنا ولكل كرب عظيم ففرج ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dengan ucapan yang patut kita lantunkan kepadanya setiap saat, karena limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita yang senantiasa datang kepada kita silih berganti tanpa adanya, melihat bagaimana apakah kita berbuat baik atau tidak. Itulah Rabbuna Jalla wa Ala. Kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat teriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi akhir zaman, petunjuk kita dalam setiap langkah kehidupan, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lisannya penuh dengan kebaikan, sikapnya penuh dengan kedermawanan, hati dan otaknya penuh dengan apa yang dimaksud, penuh dengan rasa cinta kepada Sang Ilahi. Itulah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, kajian kita hari ini adalah kajian sebenarnya terkait dengan hadis pemimpin, tetapi lebih condong kepada sikap pemimpin yang sangat bijak, sehingga judul tersebut menjadi salah satu bagian yang pernah diungkapkan para ulama, bagaimana menjadi karakter pemimpin yang bijak. Jadi rupanya pemimpin ini dinilai oleh banyak orang karena dia memimpin orang. Sebab itulah karakter mereka harus teratur, tidak arogan, tidak berjalan semaunya, atau memutuskan perkara tidak dengan musyawarah. Itulah pemimpin yang luar biasa. Hadis yang diceritakan adalah hadis Abu Hurairah. Sekali lagi dari hadis Abu Hurairah. Jadi karena saking banyaknya hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, itu mencapai 5.300. Sedangkan total yang dikatakan Ibnu Salah, contoh di hadis Bukhari saja, hadis Bukhari itu riwayatnya mencapai 9.808 perawi. Artinya periwayatan hadis secara redaksional sekitar 9.000. Terjadi pengulangan hadis kurang lebih 4.000. Artinya secara substansi hadis itu memiliki makna yang hampir mirip. Itu sekitar 4.000 pengulangan. Nah, kalau kita bicara terhadap 5.000 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, maka hampir semua hadis Abu Hurairah itu berada di Bukhari. Karena Imam Bukhari itu memasukkan kurang lebih 9.000 hadis. Bahkan para ulama mengatakan Imam Bukhari itu meriwayatkan hadis yang kalau kita rentet secara susunan itu memiliki rahasia luar biasa. Bukhari memiliki susunan di dalam riwayatnya. Hadis pertama yang disusunnya adalah berbicara tentang niat. Innamal a'malu binniyat. Hadis terakhirnya bicara terhadap zikir. Kalimatan khafifatani fil lisan wa sakilatani fil mizan. Tentang zikir kepada Allah, yaitu kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sehingga kalau kita simpulkan, Bukhari itu memberikan indikator bahwa hidup Nabi Muhammad itu terdiri dari dua komponen yang paling bisa kita ikuti dan paling luar biasa di dalam kehidupan beliau. Pertama, Nabi senantiasa menggiring atau setiap perilaku, ucapan dan ketetapan beliau itu berdasarkan niat baik. Innamal a'malu binniyat. Yang kedua, wa hayatuhu murtabitatun bizikrillah.
Kalau kita melihat hadis ditutup dengan akhir zikir, itu Imam Bukhari seperti mensifatkan Nabi bahwa Rasulullah itu orang yang tidak lepas daripada zikir. Sehingga Imam Nawawi membuat komponen pecahan terhadap zikir. Pertama, zikir ada di lisan, zikir di perbuatan, zikir di hati, zikir di akal, kemudian zikir dalam ruh. Ini adalah bagian daripada pemecahan zikir. Hadis ini diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu warda. Apa hadisnya? An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu warda. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, diceritakan oleh Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, qala idza shalla ahadukum linnas, idza shalla ahadukum linnas, idza shalla ahadukum linnas fal yukhaffif. Kita pernah mengkaji bahwa kata idza itu adalah harfu syartin, huruf yang bersyarat, tentu ada jawabnya. Fa inna fihi mudda'ifa was-sakim wal kabir. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa. Muttafaqun alaih wa fi riwayatin dzal hajati. Al hadis rawahu al Bukhari fi salatil jamaah babu idza shalla li nafsihi falyatul ma syaa. Wal imamu Muslim fi salati babu amril a'immati bi takhfifis salati bi tamamin. Cerita. Dalam riwayat ini Abu Hurairah bercerita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, apabila salah satu dari kalian sembahyang bersama orang banyak, maksudnya dia menjadi imam. Apabila salah satu dari kalian salat bersama orang banyak atau menjadi imam, fal yukhaffif, maka ringankanlah bacaan dan gerak yang ada ketika sembahyang. Fal yukhaffif, ringankan. Khaffafa yukhaffifu takhfifan, khaffif, ringankan. Maknanya yakunu takhfif ay idza shalla yakunu mukhaffafan. Dia ketika salat menjadi ringan, tidak memberatkan orang lain. Karena bisa jadi, apa kata Nabi? Fa'in nabihim, di dalamnya ada orang lemah, ada orang sakim, orang sakit, wal kabir, ada orang tua. Jadi kita melihat kategori keadaan orang yang kita salat. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi, tapi kalau sebaliknya, apabila dia salat sendirian, fal yutawwil ma syaa, maka hendaklah dia panjang semampunya. Dia mau panjang, mau lama, terserah dia. Hadis muttafaqun alaih. Bagaimana penjelasan hadis ini? Berbicara tentang salat berjamaah, tapi kaitannya dengan pemimpin. Kita akan lanjutkan hadis ini setelah yang satu ini. Karakter seorang pemimpin, dia harus bisa membaca seluruh siapa yang dipimpinnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa TVRI Kalimantan Selatan, dimanapun Anda berada, bijaknya Nabi ketika bicara terhadap salat berjamaah. Kata Nabi, apabila kalian jadi imam, ringankan. Apabila kalian salat sendirian, terserah mau panjangkan atau bagaimana hubungan kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, apabila kalian salat sendirian, dzal hajati, maka terserahnya mau berhajat bagaimana, mau panjang, mau pendek, silakan. Itu hubungan kita masing-masing kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, hadis ini di dalam Imam Bukhari masuk dalam bab apabila kalian salat sendirian, maka panjangkan semaunya. Imam Bukhari memasukkan di dalam
kitab salat berjamaah, tapi dengan kategori bab pada menyatakan tentang apabila orang salat sendirian maka silahkan dia panjang. Kemudian di dalam riwayat Imam Muslim beliau mengatakan hadis ini di dalam Muslim menyatakan bahwa bab perintah untuk imam meringankan salat dalam kondisi tamam. Tamam itu tidak meringkasnya, tidak menjamaknya. Itu tamam namanya. Jadi salat tamam adalah dilakukan bagi orang yang tidak musafir. Jadi hendaklah melakukan salatnya dengan cara meringankan. Apa kajian hadis ini? Nah, kita lihat. Kalau membaca redaksi hadis ini, maka akan kita temukan apabila salah satu dari kalian sembahyang menjadi imam, maka ringankan. Karena sesungguhnya bisa saja di dalam salat berjamaah tersebut ada di dalamnya orang lemah, ada orang sakit, dan ada orang tua. Apabila kalian salat sendirian, maka silahkan kalian panjangkan. Menurut para ulama, inilah yang disebut dengan karakter seorang pemimpin. Karakter seorang pemimpin, dia harus bisa membaca seluruh siapa yang dipimpinnya. Di situ ada 3 kategori Nabi memberikan sifat. Pertama, ada yang lemah, ada yang sakit, dan ada yang tua. Kalau kita bicara terhadap karakter pemimpin, maka seorang pemimpin yang bijak, dia harus membaca apa saja yang ada di sekitarnya. Di situ mungkin ada orang-orang lemah. Di sini seorang pemimpin wajib memperhatikan bagi mereka yang memiliki kelemahan, baik lemah di dalam tingkat ekonomi, baik lemah di dalam tingkat mencari pekerjaan, baik lemah dalam tingkat secara pendidikan, baik lemah dalam tingkatan apapun. Maka kategori yang demikian selalu ada ketika kita menjadi seorang pemimpin. Yang kedua, Nabi mengilustrasikan sakim. Kata sakim dalam bahasa agama adalah sakit. Maka seorang pemimpin juga wajib memberikan pelayanan kesehatan kepada orang yang sakit. Itu yang luar biasa. Lihat saja, kalau di halayak-halayak orang banyak, biasanya jalan dibikin ada yang menurun, ada yang bergelombang. Karena apa? Diberikan fasilitas bagi mereka yang mendapatkan keterbatasan. Bisa saja tempat itu akan melintas bagi orang yang sakit karena faktor dia pakai kursi roda dan sebagainya. Lihat Mekah. Ketika kita umrah atau ketika kita berangkat haji, bagaimana suasana orang tawaf yang berjalan kaki bisa di lantai dasar di sekitar Ka'bah Al-Musyarrafah. Yang ingin pakai kursi roda diberikan fasilitas dengan 2 cara. Boleh dia berkeliling dengan cara didorong pakai kursi roda, atau dia menggunakan skuter yang telah diperintahkan, yang telah disediakan oleh pemerintah Arab Saudi untuk dipakai, digunakan dan disewa sebagai fasilitas orang yang sakit. Lihat bahasa Nabi simple, seorang pemimpin wajib memperhatikan mereka yang sakit atau mereka yang dalam kondisi sakit mendapat pelayanan kesehatan. Ini kaitannya dengan faktor kesehatan. Begitu pula wal kabir. Bahasa kabir artinya besar, tua. Diilustrasikan oleh banyak ulama, seorang pemimpin dia wajib memberikan perhatian tingkat tinggi bagi mereka yang sudah tidak produktif lagi. Bagaimana caranya kita mengayomi dengan orang-orang yang tidak produktif? Bicara terhadap salat berjamaah, tapi hasil substansi isi hadis ini bicara terhadap karakter seorang pemimpin. Apa afadul hadisnya? Faedah-faedah hadis yang kita dapatkan. Pertama, secara redaksional, hadis ini berbicara tentang yakunu takfiful imami fi salati bi iktisarihi fil qiraati ala awsatil mafsali wa sigari suar. Pertama, hadis ini menggambarkan kepada kita wajib seorang imam ketika dia salat membaca seluruh makmumnya. Karena tadi ada 3 kategori. Bisa jadi ada orang lemah, bisa jadi ada orang yang sakit, bisa jadi ada orang yang tua atau tidak sanggup untuk berdiri lama. Maka di dalam hadis ini memberikan gambaran biiktisarihi fil qiraat. Seyogyanya bagi orang yang menjadi imam mendapatkan kategori karakter makmum seperti ini, maka hendaklah dia memilah-milih bacaan yang pendek.
atau awsatil mufassal, atau memiliki suasana bacaan yang terbanyak putusannya. Artinya tidak panjang, bisa dijeda, satu surah bisa dijadikan 2 kali bacaan atau beberapa kali bacaan. Wasighar suar, atau dia hanya memilih dengan surah-surah pendek saja. Dia pilih surah-surah yang pendek, sehingga bijaknya ulama kita dulu. Ulama kita memberikan gambaran ketika bicara terhadap sembahyang tarawih berjamaah, dibikinlah ayat yang luar biasa, diberikan analisa yang luar biasa. Kalau bacaan di salat tarawih itu terdiri dari, dihitung dari Alhaqumut Takasur sampai di surah Idza jaa nasrullahi wal fath, kemudian tabat yada. Dibikin disusun agar apa? Mendapat keringanan. Bukan kita memfokuskan di situ, tapi lihat kondisi orang. Terkadang ada orang yang lemah, terkadang ada orang yang tua, terkadang ada orang yang sedang sakit. Maka bijaknya ulama kita membikin yang demikian. Orang yang tak paham dengan kondisi ini bisa saja mengatakan, ini adalah rangkaian dibuat-buat, bid'ah. Nabi tidak pernah memilah-milih waktu ini, memilah-milih surah ini. Ya, ini bicara terhadap keadaan. Disitulah berfungsi usul fikih kita, kaidah-kaidah hukum yang kita lakukan, bahwa ternyata ada hadis bicara terhadap bijaknya seorang pemimpin ketika dia mendapatkan amanah sebagai pemimpin, atau bijaknya seorang imam ketika dia diperintahkan untuk menjadi imam. Luar biasa di dalam perintah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian daripada itu, di dalam hadis ini bicara terhadap faktor bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seseorang agar tetap melaksanakan sholat berjamaah sekalipun dia lemah, dia sakit, ataupun dia dalam kondisi keterbatasan. Hebatnya Nabi membina umat, artinya hukum, secara aturan hukum, sholat berjamaah itu tetap ada sekalipun orang itu sakit atau keterbatasan keadaan. Inilah bagian daripada hukum. Yang ketiga, wa fi tasbihi fir ruku' wa sujud. Begitu pula di dalam sebuah gerakan itu maka adanya keterbatasan di dalam tasbih, di dalam ruku, di dalam perbuatan-perbuatan rukun fi'liyah di dalam salat, maka hendaklah memperhatikan. Jangan terlalu lama ketika kita ruku, jangan terlalu lama ketika kita sujud. Perhatikan orang-orang di sekitar. Ini adalah kebijakan Nabi Muhammad SAW. Lalu apa saja nilai-nilai yang ditanamkan di dalam hadis ini untuk menjadi karakter pemimpin yang baik? Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Seorang imam itu mampu mengetahui semua karakter yang ada di dalamnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa TPRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, judulnya menarik, tentang karakter pemimpin ketika menjadi seorang pemimpin, karakter pemimpin yang bijak. Boleh kita simpulkan karakter pemimpin yang bijak berdasarkan hadis ini? Satu, dia mampu memiliki kompetensi membaca seluruh komponen yang ada dari sekitarnya, orang-orang yang dipimpinnya. Karena Nabi mengilustrasikan di dalam salat berjamaah. Ingat, ketika Rasulullah wafat, bagaimana cara Nabi membina Abu Bakar menjadi seorang pemimpin? Melalui rangkaian salat berjamaah. Abu Bakar tidak berani maju sampai Nabi memerintahkan untuk maju. Lihat karakter. Karena Abu Bakar punya potensi, punya karakter sebagai seorang pemimpin. Dia punya wibawa, dia punya leadership, dia punya kompetensi, sehingga Nabi memerintahkannya. Jadi seorang pemimpin yang
minta maaf, mengajukan diri, sebenarnya dia teramat terlalu kekuatan untuk maju tersebut memiliki potensi rasa yang bermasalah di dalam hatinya. Atau boleh dikatakan, apabila seseorang merasa dia punya potensi, sebenarnya yang dicarinya adalah bagaimana ketika orang tersebut mendapatkan dukungan dari orang banyak. Lihat Nabi Muhammad SAW ketika bicara Abu Bakar, Nabi yang memerintahkan. Abu Bakar tak berani maju ke tempat imam sampai ada perintah itu dari Nabi. Kemudian seluruh kaum muslimin meridhoi terhadap apa yang diputuskan oleh Nabi Muhammad SAW. Konsultasi kepada orang-orang yang mengetahui terhadap keadaan kita, konsultasi kepada mereka yang bisa menilai karakter kita agar kita mampu untuk berkaca sebelum kita menjadi seorang pemimpin. Nah, maka nilai yang pertama yang ditanamkan dalam hadis ini adalah kesederhanaan. Bagaimana caranya kita bisa mampu menilai karakter kita sehingga kita mampu menilai orang-orang yang di sekitar kita yang kita akan pimpin nantinya. Yang kedua, dalam hadis ini bicara terhadap komponen imam. Imam itu akan memimpin terhadap segala sesuatunya dengan kondisi beraneka ragam. Di sini dikatakan, amma imamu qaumin mahsurina lam yata'allaq bi ainihim haqqun radina bitatwila bi masjidin la yatrukuhu ghairahum fayandibu lahu tatwir. Dengan membaca keadaan di sekitar, di sini sebenarnya ada sarah menyatakan bahwa apabila si makmum itu ridho ketika kita sholat, memiliki ayat yang panjang kita baca, mereka ridho. Maka kerjakan, laksanakan keadaan tersebut apabila mereka ridho. Tidak mengapa ketika dia panjang, karena imam mahsurina lam yata'allaq bi'ainihim. Imam itu sebenarnya dia memiliki sifat kuasa. Dia boleh memutuskan dengan kondisi dia sendiri tanpa melihat orang lain. Tapi bijaknya adalah bagaimana dia membaca karakter yang ada di sekitarnya. Sehingga imam sebenarnya mau apa saja bisa. Dia mau jadi imam, lalu dia membaca ayat yang panjang, atau semau dia baca ayat-ayat pendek saja, dia bisa sebenarnya. Keadaannya apapun dia putuskan. Dia yang memegang kendali terhadap satu keadaan. Tetapi kebijakan imam itu terkait dengan bagaimana rasanya seorang imam itu mampu mengetahui semua karakter yang ada di dalamnya. Karakter orang yang membantunya, karakter rakyatnya, karakter apa saja yang ada di sekitarnya. Inilah imam yang menjadi kebijakan terhadap sebuah putusannya. Bahkan dikatakan di sini, payandabu lahu tatwil wa idza intaqasa sartun mimma dzukira fatatwil makruh. Di sini dikatakan dalam hadis, seorang imam yang diridhoi untuk melakukan sesuatu, dia ridho. Putusannya pun semua ridho. Pasrah dengan apa putusan imam. Andai kata dia salat, kata si makmum panjang. Kita panjang ya, kata si imam. Lalu kata si makmum, silahkan Pak Imam, mau panjang bagaimanapun kami ridho terhadap putusan engkau. Maka kondisi keridhoan si makmum ini menjadi satu legal terhadap imam untuk melakukan perbuatan tersebut. Nah, maka para ulama mengatakan, andai kata putusan imam itu merugikan banyak orang, merugikan banyak keadaan. Di sini dikatakan apabila si imam tetap melakukan panjang ayat, lalu tiba-tiba si makmum itu mengeluh dengan panjangnya ayat, maka hukumnya mereka dibenci, dimakruhkan. Nah, sehingga kalau kita balik dalam ilustrasi ini, seorang imam, jika seseorang imam ini melakukan putusan yang membuat masyarakatnya repot, membuat masyarakatnya menjadi sengsara, membuat masyarakatnya tidak ridha terhadap putusannya, tetap dipaksakannya, maka tentu imam ini akan dibenci oleh orang banyak. Kenapa? Karena putusannya tidak bersahabat dengan mereka. Begitulah Rasul SAW mengajarkan karakter yang baik di dalam memimpin sesuatu. Ingat, karakter pemimpin yang bijak adalah bagaimana mampu
membaca seluruh komponen yang dipimpinnya. Begitulah baginda sallallahu alaihi wasallam mengajarkan indahnya akhlak kepada rakyat, kepada orang-orang yang di bawah kita, kepada orang yang di sekitar kita. Kita ramah dengan apa yang di sekitar. Mudah-mudahan kita diberikan pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah, yang jauh daripada penyakit-penyakit ruhiyah, sehingga memimpin rakyatnya, memimpin umatnya, memimpin orang-orang yang ada di sekitarnya mampu dengan bijaksananya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.